Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini selamat hari Nyepi ya. Ini hari libur nih. Kita banyak sekali libur. Kemarin sebelumnya kita sudah hari Senin kita libur Isra Mi'raj. Sekarang hari libur Nyepi, dan kemarin sebenarnya ada tanggal 1 Maret. Ini tanggal 1 Maret itu pemerintah baru saja menetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara, tapi tidak disebutkan sebagai hari libur. Nah, yang menjadi kontroversi ternyata nama Soeharto itu, mantan Presiden Soeharto, Letkol Soeharto, itu hilang, tidak ada di dalam kepres yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan soal ini dengan pemerhati sejarah Bang Lukman Hakim. Assalamualaikum Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hersu? Alhamdulillah baik-baik. Jadi ini ada yang hilang ini dari 1 Maret. Kalau dulu zaman Pak Harto kan kita selalu nonton film Janur Kuning gitu ya. Sekarang ini Janur. Saya lihat syutingnya itu. Ada itu ya. Iya, di Jogja ya, waktu itu ya. Oke, jadi gimana kita mesti memahami apa yang terjadi dengan Kepres Presiden soal penegakan kedaulatan negara ini, Bang Lukman? Ya, pertama gini, saya mau ngajak kita untuk agak mundur ke belakang dulu. Ya. Ini kan dimulai dari serangan Belanda, ya, agresi militer Belanda yang kedua, itu 19 Desember 1948. Ya. Nah, sebelum agresi militer Belanda itu, kan ada bulan Juli tahun 47, itu agresi militer pertama. Ketika agresi militer pertama, ya, sesudah peristiwa agresi itu, Bung Karno itu mungkin untuk membangkitkan semangat rakyat, ya, dia pidato di mana-mana. Antara lain beliau mengatakan, kalau nanti Belanda kembali melakukan agresi, saya akan pimpin gerilya gitu. Saya akan pegang komando, akan gerilya, akan ikut bersama rakyat, bersama tentara melawan Belanda. Nah, ternyata kan kemudian 19 Desember 48 terjadi agresi militer yang kedua. Itu kan di tengah perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian Renville. Bung Hatta sedang di Kaliurang, itu bolak-balik Jogja Kaliurang. Nah, itu serangan tuh hebat sekali. Ibu kota diduduki. Lalu Bung Karno ya presiden, wakil presiden, beberapa menteri, ya, beberapa tokoh itu ditangkap. Nah, di situ kemudian timbul kekecewaan. Pak Dirman itu datang ke istana, menagih janji Pak Harto, Bung Karno. Gedung Agung ini ya, di Jogja. Iya, ke Gedung Agung. Ya. Dirman itu menagih janji Bung Karno. Ayo Bung, mari kita gerilya. Nah, tapi sebelum Pak Dirman itu datang, ya, kabinet itu, jangan lupa kabinet itu kan dipimpin oleh Muhammad Hatta. Jadi Bung Hatta itu sesudah kabinet Amir jatuh, dia menjadi Perdana Menteri, sekaligus perangkap sebagai wakil presiden. Nah, jadi Bung Karno itu hanya kepala negara. Nah, jadi kabinet itu rapat. Keputusan rapat bahwa presiden, wakil presiden, para menteri itu akan melanjutkan perjuangan diplomasi. Jadi artinya menyerahkan diri kepada Belanda, karena menurut perhitungan cara itu akan lebih efektif. Mereka akan bisa ketemu dengan, waktu itu kan ada komisi 3 negara itu yang mengawasi perundingan Indonesia Belanda, ya, Belgia, Australia, Amerika. Jadi yang memutuskan Bung Karno untuk tidak ikut gerilya itu bukan Bung Karno. Sebenarnya itu putusan kabinet. Ya. Jadi Bung Karno ya terikat oleh keputusan itu. Ini kan lama menjadi polemik. Ya. Ini menjadi polemik. Tahun 77 misalnya polemik antara
Nugroho Noto Susanto dengan Bung Hatta. Tahun 80 ini juga menjadi bahan polemik antara Rosdian Anwar dengan Muhammad Rum. Ya, seperti itu. Nah ini ternyata kemudian kita tahu Pak Dirman walaupun dicegah karena paru-parunya kan tinggal sebelah. Beliau kan kalau menurut Bung Hatta tuh TBC. Ya. Jadi Bung Karno meminta sudahlah Adinda dirawat saja di rumah sakit. Tapi Pak Dirman kan mengatakan yang sakit itu Sudirman, bukan Panglima Besar. Jadi Panglima Besar tetap turun. Jadi ini sebenarnya awalnya. Nah, sebelum meninggalkan istana ditahan Belanda itu, kabinet juga memutuskan memberi mandat. Nah, ini penting, ini orang suka lupa. Jadi presiden dan wakil presiden itu memberi mandat kepada Mr. Safruddin Prawira Negara yang saat itu berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat. Bung Hatta itu di autobiografinya itu menyebut Safruddin sebagai presiden darurat di RI, gitu. Ya. Ya, jadi Bung Hatta menyebutnya presiden darurat. Nah, lalu Bung Hatta sebagai Perdana Menteri Wakil Presiden bersama Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim mengirim mandat juga, mengirim telek juga kepada Mr. Amaramis yang sedang berada di India. Jadi kalau kalau Safruddin gagal membentuk pemerintah darurat, maka diminta kepada Maramis dan kawan-kawan, di situ ada Sudarsono, ada Palar, untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan. Jadi artinya Republik ini sebenarnya nggak pernah kosong. Ketika Soekarno-Hatta ditangkap, dibuang ke Brastagi dan ke Bangka, Safruddin kemudian membentuk pemerintah darurat. Nah, Sudirman kemudian ada kontroversi apakah Presiden RI itu Pak Safruddin hitung atau bukan. Itu kan kemudian ada polemik soal itu juga ya. Iya, betul. Itu dua guru besar hukum tata negara itu berbeda itu. Profesor Yusril mengatakan Safruddin itu Perdana Menteri karena dia diberi mandat oleh Soekarno. Tapi Profesor Jimli Asidiki itu mengatakan ya Safruddin itu mulai tanggal 19 Desember sampai 13 Juli 49 itu presiden sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, balik lagi kita. Jadi ya, Sudirman itu dikukuhkan lagi oleh Safruddin sebagai Panglima Besar Angkatan Perang PDRI gitu. Jadi Safruddin tuh misalnya menunjuk Kolonel Hidayat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera. Menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara, menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut, menunjuk Kepala Kepolisian. Lalu menunjuk Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Sekarang kan Pangdam, dulu namanya Panglima Teritorium. Jadi artinya apa yang terjadi antara 19 Desember sampai 13 Juli itu, termasuk 1 Maret, itu ada dalam konteks PDRI. Karena itu Pak Dirman dengan Pak Sap itu komunikasinya relatif lancar, surat menyurat gitu. Surat menyurat misalnya Safruddin Pak Dirman itu kecewa ketika Rum melakukan perundingan dengan Ruyen. Ya. Itu bersurat Pak Dirman. Ya, yang melahirkan kata Pak Dirman, apakah layak ya, seorang yang dalam tahanan berunding dengan mereka yang menawan gitu loh. Ya, tahanan berunding dengan mereka yang menahan. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali ke soal ini, menurut saya yang jadi kontroversi mengenai serangan umum itu dari dulu itu kan soal siapa pemerakarsa, bukan siapa pelaku, bukan siapa komandan. Ya. Pelaku ada beberapa tiga versi paling sedikit. Sultan Hamengkubuwono itu dalam Tahta untuk Rakyat ya, itu tegas itu mengatakan bahwa
peristiwa itu terjadi sesudah Sultan mendengar siaran radio bahwa pada akhir Februari itu mulai akhir Februari akan diadakan sidang Dewan Keamanan PBB membahas soal Indonesia. Nah, ini nggak lepas dari peranan Saprudin yang terus dia pidato melalui radio disiarkan kemana-mana kan, sampai mengilhami Perdana Menteri Nehru dari India untuk mengadakan konferensi inter-Asia. Hasilnya mendesak PBB untuk melaksanakan sidang membahas soal Indonesia. Gitu. Nah, lalu versi yang berikutnya itu versi Nasution. Nasution itu mengatakan bahwa serangan umum itu terjadi sebagai bagian dari pelaksanaan perintah Kolonel Bambang Sugeng, ya, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Tengah. Nah, itu. Apalah istilahnya waktu itu. Pokoknya ini Panglima Tentara Jawa Tengah. Nah, yang membawahi Jogja. Kalau ini dan apa namanya, Nasution itu di biografinya itu nggak merinci. Dia hanya menyebut ini bagian dari perintah Kolonel Bambang Sugeng. Sebagai Panglima Jawa Tengah ya, termasuk Jogja. Ya, sebagai Panglima yang membawahi Soeharto. Soeharto itu komandan militer Jogja. Kalau sekarang mungkin Korem ya, dan Rem dia itu. Korem atau Kodim ya, karena pangkatnya waktu itu masih letkol ya, meskipun mungkin beda-beda. Ya, tapi luas dia membawahi itu Bantul, Godean, Kulon Progo gitu. Ya, Korem itu kira-kira. Ya, Korem. Nah, yang ketiga kan kemudian pendapat Soeharto. Soeharto mengatakan itu gagasan dia. Di autobiografinya kan jelas tuh. Kata Pak Harto nggak percaya tuh, katanya kalau saya ini kok ada letkol punya gagasan begitu gitu loh. Walaupun ceritanya itu mirip dengan yang diuraikan oleh Sultan. Ya, mendengarkan radio akan ada sidang di PBB, ya, maka harus ada kejutan. Nah, harus ada kejutan. Kejutan yang itu berpengaruh. Nah, Nasution sendiri mengatakan secara militer serangan itu nggak ada artinya. Gitu. Tetapi secara politik itu besar. Nah, yang menarik itu memoarnya Vence Sumual. Memoar Vence Sumual itu detail bercerita mengenai serangan umum 1 Maret itu. Karena Vence Sumual waktu itu salah satu mungkin di bawah itu ada sub itu. Kan kalau Soeharto itu komandan Jogja, nah ini Vence itu komandan militer di Godean dan sekitarnya. Jadi kata Vence menjelang serangan umum itu, Soeharto memanggil Vence dan satu orang lagi letkol Subadi atau siapa gitu. Ada 3 orang ini. 3 orang inilah yang kemudian merundingkan pelaksanaan teknis penyerangan 1 Maret itu. Mengapa? Karena mengapa Soeharto memanggil Vence Sumual? Karena Vence Sumual ini berkali-kali itu melakukan serangan umum. Dari mulai Januari sampai Februari itu tidak kurang dari 4 kali. Jadi dia dianggap punya ngerti. Karena Vence ini, ya. Nah itu, Vence itu pasukannya besar. Tapi serangan itu dilakukan malam. Oke, ya. Nah, serangan itu dilakukan malam. Nah sekarang Soeharto mau serangan itu dilakukan siang. Jadi bersamaan dengan, kan dulu malam itu ada jam malam. Jam malam, bersamaan dengan sirine berakhirnya jam malam, tentara masuk. Nah yang paling dekat ke kota, itu pasukan Vence semua. Jadi dia detail sekali menceritakan betapa peranan Soeharto pada serangan umum itu besar sekali. Jadi karena itu, ya ganjil lah menurut saya. Ini kok tiba-tiba peranan Soeharto hilang. Peranan Soeharto sebagai komandan serangan umum itu kok tiba-tiba disebut-sebut Soekarno-Hatta, bagaimana?
Bung Hatta itu di memoarnya itu sama sekali tidak menyebut soal Ya, serangan umum. ya, 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 jangan-jangan nggak ada dalam memori Bung Hatta. ya, 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 ya. karena kan beliau di sana. Mhm. Bung Hatta, Bung Karno itu kan malah ke Brastagi dibuangnya. Bung Dibuang ke Hatta Brastagi. Ya, ya. Bangka. Ah, Jadi nggak nyambung ini konteksnya gitu. ya, ya, ya. Ya. Mhm. Tiba-tiba Bung Karno, Bung Hatta. Ini Ya, tanpa mengurangi hormat kita kepada Bung Karno dan Bung Hatta ya. Tapi ya, dalam soal ini, Bung Karno, bacalah biografinya Bung Karno nggak menyebut soal itu. ya, Biografinya Bung Hatta juga tidak. ya, Yang ada dalam pikiran, dalam ingatan Bung Hatta itu soal bagaimana perjuangan diplomasi melawan ya, ya, Belanda itu. ya, ya, Nah, itu Mas Hersu. ya. Jadi harus kita sebenarnya ingin ini proporsional saja gitu, tanpa harus saling Ya, menafikan. betul. Karena masing-masing punya peran. Karena saya kira gitu, tanpa Nah, ada diplomasi betul. hanya bersenjata juga tidak mungkin dilakukan. Tapi senjata Ya, itu bagian dari diplomasi yang sangat menentukan, kan begitu ya? ya. Ya, artinya itu anu sajalah saling melengkapi, ya kan? Saling melengkapi. Ada perundingan diplomasi, ada perundingan bersenjata, ya dua-duanya tujuannya sama kan? Bagaimana Belanda ini hilang. Gitu. Jadi nggak bisa satu ini ditonjolkan, yang satu enggak. Proporsional sajalah. Ya. Proporsional saja bahwa Soeharto itu adalah Panglima Jogja. Ya. Sebagai Panglima tentara di Komandan tentara di Jogja, nah, tentu Pak Dirman menugaskan dia. Bah, penugasan itu menurut saya itu logika yang kemudian terbangun dengan apanya Nasution itu. Jadi kan sesudah Sultan mendengar ada ini, akan ada sidang, nah, beliau kan kemudian menghubungi kan Sultan itu kan juga kan berpikirnya kan prosedural. Dia nggak mau menghubungi langsung Soeharto. Karena Soeharto kan komandan Jogja. Maka oleh Sultan dihubungilah Panglima Sudirman, dikirim kurir mencerita usulnya ini, menyampaikan usulnya itu. Nah, Pak Dirman setuju. Kira-kira dalam bayangan saya, kemudian Pak Dirman itu memberi perintah kepada Kolonel Bambang Sugeng. Nah, Kolonel Bambang Sugeng inilah kemudian yang memerintahkan Pak Harto untuk melakukan itu. Nah, sesudah oke, maka kemudian kalau dalam kita lihat film itu Janur Kuning itu kan ada itu. Ya. Pak Harto datang ke keraton. Betul, ya. Bertemu dengan Sultan. Nah, gitu loh. Jadi nggak bisa dihilangkan ini. Bahwa dia bukan penggagas, ya bolehlah. Ya, bolehlah ya soal bahwa dia bukan penggagas. Ya mungkin, ya. Tapi bahwa Soeharto ada pelaksana dari gagasan serangan umum, itu nggak bisa dibantah. Maka aneh kalau itu dihilangkan. Nggak adil menurut saya. Ini bukan soal kita suka atau nggak suka kepada Pak Harto ya. Tetapi suka atau tidak suka, faktanya seperti itu. Gitu. Jadi saya ingat itu seorang novelnya Pram. Di Bumi Manusia itu melekat betul di kepala saya itu. Orang harus berlaku adil. Itu sejak mulai dari berpikir. Mulai dalam pikiran itu harus sudah mulai adil. Nah, ini gimana betul? Dan agama mengajarkan, saya kira kalau agama jelas. Oh ya betul. Bahwa jangan karena kebencianmu kepada. Ya. Itu membuat kita nggak berlaku adil. Ya. Ya. Ini gimana kok? Ya. Fakta yang Sultan juga tidak menghilangkan kan? Ya. Sultan tidak menghilangkan peranan Soeharto. Nasution tidak menghilangkan peranan Soeharto. Apalagi Vences semua. Ya. Gitu. Ya. Oke. Simatupang juga itu menyebut itu. Di laporan dari Banaran itu. Ya. Itu juga menyebut. Walaupun dia nggak detail, cuma selintas. Nah, begitu Mas Hersu. Ya, jadi gini, bahwa pada masa Pak Harto ada semacam glorifikasi gitu ya terhadap Pak Harto, itu iya juga, kita mesti akui jujur itu ya. Ya, betul. Kalau kemudian Pak Harto sama sekali tidak punya peran, itu juga terlampau. Itu ngawur lah menurut saya. Gara-gara itu kemudian dihapus itu kan
Ini mengingatkan saya juga bisa zaman Soeharto ya. Zaman Soeharto Ya, itu kan misalnya begini. Itu kan ada foto itu. Foto Pak Dirman ya sedang menerima pasukan itu. Lalu agak di belakangnya itu Soeharto. Padahal aslinya foto itu Pak Dirman itu dengan Saprudin. itu. Tapi yang Saprudinnya di cropping. Oh, ada itu. Ada aja tinggal Iya. tinggal Pak Dirman sama Pak Harto gitu. Nah Pak Dirman itu dia mau turun gunung itu karena taat pada Pak Sap. Ya, ketika semua sudah turun, sudah kembali ke Jogja, Soekarno, Hatta ini kan berkat Rumruyen. Ya, Jogja kembali, Soekarno, Hatta semua para menteri sudah kembali, pemerintah sudah pulih. Nah, orang-orang di Jogja itu gelisah. Itu Simatupang menuliskannya dengan sangat bagus sekali. Orang-orang itu gelisah karena ada dua tokoh yang belum datang ke Jogja. Ini di laporan dari Saprudin, Banaran ya? ya, Ya. Saprudin dan Sudirman. Kata Simatupang, kalau dua orang ini nggak turun, dia nggak bisa bayangkan bagaimana Republik ini ke depan. Maka kan kemudian Bung Karno kan membujuk Saprudin, mengirim Natsir, Lemena, dan Abdul Halim untuk membujuk Saprudin. Alhamdulillah Saprudin kemudian turun. Nah mendengar Saprudin kembali ke Jogja, barulah Pak Dirman bersedia kembali ke Jogja. Gitu. Dan yang menjemput di batas kota itu Pak Harto. Karena memang Pak Harto ya istilah sekarang itu Danrem Jogja. Dialah yang secara militer menjemput Pak Dirman di batas kota itu. Nah, bagaimana peranan tokoh seperti ini mau dihilangkan? Itu. Oke, ini kan saya kira ini bukan pertama kali kontroversi ya soal sejarah. Kita ingat juga sebelumnya di masa Jokowi juga menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Itu juga kontroversi juga kan. Ya. Iya, kalau 1 Juni itu kan sebenarnya boleh juga kita tanya, Bung Karno itu sedang menawarkan apa? Karena kan di 3 yang ditawarkan Bung Karno itu. Pancasila, ya kan? Tapi sila ketuhanan itu kan ditaruh di nomor 5, terakhir. Kalau tidak suka Pancasila, kata Bung Karno, ini bisa diperas. Jadi Trisila. Ketuhanannya itu tetap sila terakhir. Kalau nggak setuju juga dengan Trisila, kata Bung Karno, kita peras lagi. Ini menjadi Ekasila. Gotong royong, ketuhanan hilang. Nah, terus apa yang mau diperingati? Kalau harusnya 1 Juni itu hari lahir istilah Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Baru adil itu. Kan lain sekali kan rumusan Pancasilanya Bung Karno dengan rumusan Pancasila yang sekarang ini berlaku. Dan ini 18 Agustus ya harusnya ya. Iyalah, atau kalau mau nggak juga mau 18 Agustus yang resmi sajalah. Ya. Yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 itu kan Bung Karno, Presiden Soekarno. Nah, menurut dekret Pancasila itu susunannya ya begitu. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan perusahaan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan ketuhanan di bawah, enggak, berbeda. Artinya Bung Karno dengan besar hati sudah merevisi gagasannya itu, mau beliau itu menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama. Itu yang disahkan oleh dekret yang disetujui kemudian oleh parlemen hasil pemilu 55 secara aklamasi. Nggak ada lagi yang menentang itu dekret itu. Kan harusnya begitu, harus berpikirnya tuh harus tertib gitu loh. Jangan sepotong-sepotong, yang enak diambil. Nah, itu. Ya, ini kan memang ada kecenderungan kan bahwa
kita ada game yang menyebutkan bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu ya. Nah, Tetapi kan dalam situasi sekarang ketika masih banyak saksi-saksi sejarah atau ya, katakanlah buku literatur yang juga lengkap, kan yang hal-hal semacam ini sangat berbahaya dan kemudian orang jadi bertanya-tanya apa sih motifnya dengan nah itu, menghilangkan peran Pak Harto. betul. Ya, Nah, itu tadi untuk diskusi kita pagi ini, tadi saya minta waktu dulu sama Mas Erso. Saya mau cek dulu referensi. Saya buka lagi tuh bukunya Pak Nas, saya buka lagi bukunya apa Simatupang, saya buka lagi bukunya Vencesumual, saya buka lagi bukunya Bung Hatta. Supaya saya dapat gambaran, ternyata benar bahwa Soeharto itu sentral peranannya dalam serangan umum itu. Malah Soekarno-Hatta dengan segala permohonan nggak ada. Dia tahanan di sana. Kan ditahan dalam sekali. Dan zaman itu kan komunikasi nggak mudah. ya. Nah itu menurut saya yang harus adil kita. Ya, saya kira kita ingin ini disikapi secara proporsional, bukan menjadikan kontroversi bahwa menegaskan Bung Karno dan Bung Karno memilih jalan diplomasi atau memilih jalan Pak Dirman dengan Pak Harto yang memilih jalan militer gitu ya. Dan dua-duanya ini saya kira punya andil yang cukup besar terhadap kepercayaan kita. Kan mungkin bisa direview kembali apa sih dampak dari serangan 1 Maret ini terhadap eksistensi kita sebagai bangsa dan negara. Ternyata TNI itu masih eksis. Belanda itu kan selalu mempropagandakan dengan agresi militer kedua itu, maka republik itu selesai. Udah nggak ada lagi. Para pemimpinnya sudah ditangkap. Jadi kaum ekstremis, kaum radikal ini sudah nggak ada lagi. Nah, serangan umum yang digagas ya, entah oleh Sultan atau oleh Pak Harto, itu ingin memberi kejutan. Karena itu serangannya bukan lagi malam. Seperti yang berkali-kali dilakukan oleh Vencesumual itu, bukan lagi malam hari, siang, bayangkan. Itu kan, dan mereka bisa menguasai Jogja selama lebih dari 6 jam sebenarnya. Kalau kata siapa, Vence itu sebenarnya itu 9 jam, kata Sultan juga sebenarnya itu sekitar 9 jam. Tapi yang efektifnya 6 jam. Maka kan kemudian terkenal 6 jam di Jogja. Itu serangan siang itu nggak main-main itu. Nggak main-main. Dan itu dipersiapkan oleh Soeharto itu 2 minggu. Karena Sultan memberi waktu 2 minggu. Sanggup nggak kata dalam 2 minggu ini melakukan ini? Sanggup. Itu apa? Pence itu bercerita bagaimana Pak Harto misalnya menyusun pasukan bawah tanah. Disusupkan itu ke Jogja, ke kota. Berfungsi sebagai mata-mata, juga berfungsi nanti pada saatnya mereka ini yang melakukan penyerangan di dalam kota. Itu matang gitu loh, rencananya matang. Jam berapa masuk, jam berapa harus segera keluar. Dan tidak ada korban, relatif nggak ada korban itu, serangan itu. Karena Belanda juga kaget. Karena biasanya serangan itu malam, ini kok pagi. Jadi itu dampaknya secara politis, ya, diakui oleh Jenderal Nasution, itu besar. Walaupun secara militer itu dampaknya kecil, tapi secara politis itu dampaknya besar. Itu kan membuktikan bahwa TNI masih ada. Gitu. Dan TNI dan negara Indonesia itu masih eksis ya dengan begitu. Iya, artinya negara itu masih ada. Itu yang dipropagandakan oleh oleh Pak Saprudin terus-menerus kan melalui radionya itu. Iya. Radionya kan itu sampai tadi yang saya katakan sampai mengilhami Perdana Menteri India untuk melakukan konferensi inter-Asia. Itu kan sampai itu. Akhirnya kan sampai ke sana. Misalnya kata Palara itu kan buktinya masih ada Republik Indonesia. Kan diledek oleh Belanda. PDRI itu pemerintah dalam rimba Indonesia. Tapi kata Saprudin, ya lebih bagus PDRI dalam rimba Indonesia daripada Belanda. Ketika diserang oleh Jerman, dia lari. Ratu Belanda itu lari ke luar negeri. Padahal menurut konstitusinya
Ratu Belanda itu lakukan keadaan apapun tidak boleh keluar dari negeri Belanda. Ya. Republik Indonesia kan PDRI Hmm. dalam rimba Indonesia masih tetap di Indonesia. Ya. Jadi Oke. saling menopang Ya. antara Sudirman dengan Safrudin, Jadi antara harusnya ini satu tarikan nafas ini ya kalau kita bicara soal serangan umum 1 Maret ya ya dengan gerakan yang dilakukan oleh Pak Safrudin ya. ya konteksnya itu. Jadi jangan pula ini kan lama betul PDRI itu Aha. nggak pernah disebut. Ya. Itu kan baru zaman SBY 19 Desember itu dijadikan Hari Bela Negara. Mhm. Sebelumnya itu dijadikan hari apa namanya kesetiakawanan sosial. Tapi kan baru zaman SBY itulah ini diakui. Ya. Boleh kita nggak suka sama Saprudin, Ya. tapi peranan dia menyelamatkan Republik selama berapa itu 7 bulan itu nggak boleh dianggap nggak ada. Karena kalau kita menganggap PDRI itu nggak ada, itu sama dengan menganggap bahwa Republik ini pernah hilang selama Ya. 7 bulan, gitu loh. Itu Ya. Sama halnya dengan peran Pak Harto dalam serangan. Harto ini gitu. Ya. Nah, ini kan Oh, orang ini Pak Harto ini memang tentara perang ini. ya. Walaupun senyum-senyum begitu, tentara perang. Ya. Karena itulah Bung Karno mempercayai Jenderal Soeharto untuk menjadi Panglima Mandala untuk pembebasan Aha. Irian Barat itu kan. Ya. Soekarno melihat itu. Begitulah. Ternyata susah itu Mas Hersu. Ya. Berpikir objektif itu ternyata tidak mudah. Yes. Oke. Kita boleh berbeda politik, tapi kan nggak bisa kita seperti itu. Ya. Rusak Republik ini kalau seperti itu. Iya, dan sejarah itu saya kira mesti ditulis dengan jujur, karena ini adalah bagaimana nanti anak cucu kita itu memahami bagaimana sejarah perjalanan bangsa ini. Kalau kemudian disesuaikan dengan kepentingan masing-masing rezim penguasa, ini saya kira memang sangat berbahaya. Jadi apa namanya, misalnya menurut saya ini, saya selalu mengatakan, marilah kita berdamai dengan sejarah. Ya misalnya begini, misalnya kita kan sejarah Republik ini kan mencatat ada sekian Perdana Menteri. Ya. Antaranya ada Mr. Amir Saripudin. Yang kemudian PKI. Kemudian dia terlibat dalam dalam pemberontakan Madiun. Ya. Nah, lalu apakah karena itu kemudian kita mau menghilangkan peranan Amir bagi Republik ini? Gitu, itu yang, atau misalnya Ali Sastroamidjojo, ya, ini Perdana Menteri 2 kali. Ya. Jadi sesudah Wilopo ini Amir Saripudin, Ali Sastroamidjojo, lalu Burhanuddin Harahap. Nah, sesudah pemilu 55 Ali lagi, ya kan? Nah, Ali Sastroamidjojo inilah yang menggagas dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Karena dia Perdana Menteri. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1950, ya, pada waktu itu, Perdana Menteri itulah pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno, itu dia presiden konstitusional saja, kepala negara saja. Jadi yang menggagas, yang pontang-panting ini menyiapkan segala sesuatu tentang konferensi Asia Afrika itu kabinet Ali Sastroamidjojo. Bung Karno itu sebagai presiden diminta membuka. Tapi kan nama Ali Sastroamidjojo tenggelam. Ya kan? Kalau sekarang kita bicara konferensi Asia Afrika, yang ditonjolkan, yang menonjol kok Soekarno, padahal dia presiden konstitusional. Nah itu juga kita boleh nggak suka sama Ali Sastroamidjojo. Di awal Orde Baru kan itu dikenal ada PNI ASU, ya, OSA, ya kan, ya kan Ali Sastroamidjojo Surahman ini kan dianggap yang pro PKI gitu. Lalu ada PNI Osa Usep, Osa Maliki Usep, ya kan? Ya terlepas dari itu, nggak boleh kita menghilangkan peranan yang sangat besar dari Ali Sastroamidjojo.
Gitu loh. Itu menurut saya itu kita berpikir adil nggak cuma terhadap Soeharto, terhadap Amir, terhadap Ali Sastroamidjojo, kita harus adil juga. Ya, terhadap Bung Gitu. Karno, terhadap Bung Terhadap Hatta, Bung Karno, terhadap semua tokoh-tokoh, semua mereka ya, semua yang tokoh-tokoh yang berperan. berjuang untuk bangsa ini. Sepakat itu. Baik. Misalnya penandatangan Musi Integral. Ya, Maksudnya integral yang apa namanya mengalihkan negara RIS menjadi NKRI. ya, Salah satu penandatangan Musi Integral itu Insinyur Sakirman, ya, 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 tokoh ya, PKI, tokoh ya PKI. kan? Ya, Tokoh PKI. ya. Lah terus apakah kemudian alis apa Sakirman mau kita coret dari penandatangan Musi Integral? Kan nggak boleh. Itu fakta bahwa alis apa Sakirman pun mendukung Musi Integral, gitu loh. Mendukung gagasan Natsir. Nggak boleh nih karena dia ikut PKI kemudian dicoret. Enggak tetap. Karena PKI pada masa itu kan masih halal. Ya kan? Ya kan dia Oke. jadi anggota parlemen. Dan Pak Harto kan Itu sekarang halal. juga halal juga kan, Bang Lukman. Ah, Oke, saya kira clear ini, Bang Lukman ya. Oke. Kita hanya ingin meluruskan Ya, dan kemudian berlaku adil pada siapapun gitu ya. Kita boleh tidak suka ya pada betul. hanya Pada siapa boleh. sepakat pandangan politiknya, tapi kita tidak boleh adil, apalagi kemudian membelokkan fakta sejarah. Ya, terima kasih, Bang Lukman Oke, Hakim. terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ini, Mas Ersu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.